Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal muslimun al-hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah Jumat dirahmati Allah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia tak terhingga. Salah satunya adalah karunia kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan syafaatnya menjadi milik kita di hari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat dirahmati Allah, di kesempatan ini kita akan membahas dua buah hadis yang tercantum di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis pertama berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, di saat seseorang di antara kalian sedang berpuasa, maka jangan berkata kotor atau berkata menyimpang. Jika ada orang yang memakinya atau memukulinya, maka hendaklah orang yang berpuasa itu berkata, inni sha'im, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Hadis kedua berbunyi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla zur wa ya'mal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Artinya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang tidak meninggalkan ucapan bohong atau melakukan kebohongan, maka Allah tidak membutuhkannya meski dia tidak makan dan minum atau meskipun dia berpuasa. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, kedua hadis itu agak berbeda penyampaiannya meskipun sama-sama melarang keburukan. Hadis pertama berisi larangan untuk membalas perbuatan buruk yang dilakukan terhadap kita, sedangkan hadis kedua melarang kita melakukan perbuatan buruk itu sendiri. Kedua hadis itu saling melengkapi dalam hal bahwa di dalam kenyataannya, di dalam kehidupan ini, bisa saja kita yang menjadi pelaku perbuatan buruk, tetapi bisa pula kita menjadi korban dari perbuatan yang buruk. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hadis pertama disebutkan ketika seseorang melakukan perbuatan buruk kepada kita, misalnya membuli atau bahkan memukul, maka di dalam hadis itu disebutkan kita tidak boleh membalasnya. Yang unik di dalam hadis itu adalah kita dianjurkan untuk berkata inni sha'im. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia untuk kitab Riyadhus Shalihin, biasanya inni sha'im itu diartikan dengan saya sedang berpuasa. Jika itu terjemahannya, maka bisa saja timbul pertanyaan, apakah boleh membalas perbuatan buruk? Apakah
Hadis ini memang mengatakan inni shaim, tetapi inni shaim itu seharusnya artinya bukan saya sedang berpuasa, tetapi artinya adalah saya adalah pemuasa atau saya adalah pelaku puasa. Kalimat inni shaim itu berbeda dengan kalimat di dalam bahasa Arab, misalnya asumu atau ana asumu. Jika ana asumu berarti memang itu berarti saya sedang berpuasa, tetapi inni shaim itu lebih berarti saya adalah pemuasa atau saya adalah pelaku puasa. Karena itu, jika demikian artinya, maka ini tidak hanya berlaku ketika kita sedang berpuasa di siang hari, tetapi juga berlaku kepada kita ketika kita sudah berbuka di malam hari. Karena ini shaim itu berlaku juga kepada orang yang telah berbuka di malam hari, berbeda dengan ana asumu yang mengatakan saya sedang berpuasa. Apa buktinya bahwa kita sedang berpuasa atau kita adalah pemuasa meskipun sudah malam telah tiba? Yaitu ketika malam tiba, kita tetap melakukan amaliyah puasa seperti membaca Al-Quran, salat tarawih, salat witir, hingga salat malam. Hadirin jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Lalu mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika di luar bulan Ramadan? Apakah inni shaim ini masih berlaku? Apabila kita mengartikan puasa dengan menahan, maka inni shaim itu bukan hanya berarti saya adalah pemuasa, tetapi bisa berarti saya adalah orang yang pandai menahan diri. Karena kita tahu arti dasar dari puasa adalah menahan diri. Karena itu inni shaim berarti saya adalah orang yang pandai menahan diri. Jadi meskipun Ramadan telah lewat dan kita masuki bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, kalimat ini tetap bisa berlaku karena sudah berubah menjadi saya adalah orang yang pandai menahan diri, yang tidak mudah membalas perbuatan buruk dengan keburukan pula. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah, kita beralih kepada hadis yang kedua. Di dalam hadis itu ada kalimat yang artinya seperti ini: Allah tidak membutuhkan pembohong, meskipun sang pembohong tidak makan, tidak minum, atau sedang berpuasa. Ada kalimat Allah tidak membutuhkan, dan kalimat ini adalah kalimat yang cukup aneh. Apakah jika kita tidak berbohong, maka Allah menjadi membutuhkan kita? Sejak kapan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan hambanya? Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, itulah keistimewaan puasa. Tentu saja pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun, termasuk tidak membutuhkan manusia, itu benar. Tetapi dalam hal ini ada keistimewaan terhadap puasa. Karena ada kesan bahwa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan mereka yang berpuasa. Dan ini didukung oleh hadis lain yang berbunyi as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalas setiap pahala orang yang berpuasa. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah, terakhir yang penting ditegaskan di kesempatan ini adalah bahwa kedua hadis yang tadi menekankan bahwa tidak diterimanya puasa bukan karena puasa itu tidak memenuhi syarat, misalnya bukan karena batal akibat makan dan minum, tetapi kedua hadis itu menegaskan bahwa puasa menjadi tidak diterima justru karena hubungan yang buruk dengan sesama manusia. Dan disebutkan di dalam hadis ini beberapa contoh perbuatan buruk,
tetapi sesungguhnya itu mengkiaskan seluruh perbuatan buruk yang mungkin kita lakukan kepada sesama manusia sangat mungkin menjadikan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita membatalkan puasa itu dengan makan dan minum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.